Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita menjadi seorang host di dalam Zoom meeting ya. Jadi kalau kita mau menyelenggarakan sebuah acara, kita yang sebagai pengundang, maka kita harus membuat room di dalam Zoom itu, kemudian kita share linknya kepada teman-teman yang kita undang. Nah caranya, setelah kita memiliki aplikasi Zoom, maka kita klik Zoom dan kita langsung masuk, sudah masuk ke dalam jendela Zoom ini. Kalau kita akan menyelenggarakannya acara saat ini ya, jadi ini yang pertama, caranya ketika kita akan menyelenggarakan acaranya adalah saat ini dan tidak dijadwalkan, maka kita bisa mengklik New Meeting ini. Nah, di sini kita sudah akan terhubung dengan room yang sudah kita buat, dan di sini kalau kita lihat di partisipannya ini baru ada kita sendiri ya. Nah, kita bisa mengundang teman. Nah, biasanya kita akan mengirimkan link dari pertemuan ini kepada teman. Bisa klik di sini, tetapi bisa juga kalau saya lebih senang klik yang di sini tadi. Nah, jadi ini kita tadi punya Zoom Meeting dan punya Zoom yang Windows-nya Zoom tadi, maka kita klik dan kita bisa klik meeting ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sedang saat ini sedang mempunyai acara begitu ya. Ini my personal meeting ya, dengan ID demikian dan seterusnya. Maka kita bisa mengcopy invitation ini, kita klik copy, otomatis dia akan tercopy di clipboard, dan selanjutnya teman-teman bisa langsung ditempel atau paste di WhatsApp ataupun SMS dan sebagainya, tinggal mana yang akan kita gunakan. Nah, ini saya contohkan saja. Saya menggunakan notepad, anggap saja ini adalah WhatsApp, maka ini kita Ctrl V. Nah, otomatis di sini sudah tertulis ya bahwa kita mengundang teman-teman dengan judul pertemuan ini. Nah, ini bisa dirubah, misalnya mau jadi pertemuan arisan atau bagaimana juga bisa ya, misalnya ini misalnya mau dijadikan arisan bulan Februari 2021 misalnya. Nah, itu juga bisa tergerak, mau ditambahin kata-kata ayo hadir ya teman-teman dan sebagainya juga bisa. Nah, ini kita bisa share ke teman, dan teman-teman kita nanti tinggal mengklik link yang akan kita bagikan ini, dan dia sudah akan masuk ke dalam room kita, atau kalau tidak mengklik link juga bisa memasukkan meeting ID dan passcode. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk yang ini, saya contohkan sekalian, kita masuk dalam ruang di sini, kita bisa mengontrol siapa saja yang sudah masuk. Nah, kemudian ada kalanya kita sebagai seorang host, kadang-kadang kita harus men-share atau menyampaikan di dalam forum ini tentang sesuatu yang berkaitan dengan file. Nah, ini kita di sini tinggal ngeklik share file. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, ketika kita share file itu, nanti yang akan pilihan yang akan muncul itu adalah yang sudah ada di dalam desktop ya. Jadi sebelum kita share itu kita buka dahulu. Nah, misalnya saya mau men-share sebuah file ya. Nah, ini kita klik share, kemudian misalnya ini, jadi yang sudah saya buka di dalam desktop itu ada beberapa ini ya. Jadi misalnya saya mau men-share file ini ya, maka kita klik sini, kita share. Nah, otomatis ini sudah tershare di sini ya.
teman-teman akan melihat hasil share-nya ini. Nah, misalnya kita di dalam sini juga kita bisa mengasih tanda, misalnya kita mau menjelaskan tentang segala sesuatu yang di sini, kita bisa anotasi. Nah, anotasi ini kita juga misalnya mau ngasih tanda tentang pakai garis misalnya, ini juga. Nah, ini tidak merusak file yang kita punya ya. Jadi nanti ketika selesai nge-share itu nanti akan hilang sendiri dengan sendirinya. Ini bisa kita pilih warnanya. Jadi ini kalau untuk kegiatan pembelajaran juga enak sekali ya, kita bisa memberikan penjelasan. Mau menulis dengan teks juga bisa ya, tinggal di sini misalnya perhatikan file ini misalnya, dan seterusnya ya. Nah ini ketika kita silang, kita selesai share, nanti dia akan hilang sendiri. Atau misalnya ini kita mau menghapus, ini kita juga bisa dengan select, kita del, nah juga bisa. Nah begitu. Selanjutnya kalau sudah selesai nge-share, kita bisa klik pause. Nah selain itu kita sebagai host juga bisa merekam. Nah untuk merekam maka kita tinggal klik record ini ya. Kemudian ini audio saya matikan ya, karena saya merekam dengan aplikasi yang lain nanti supaya tidak menggaung. Nah ini tinggal klik. Nah begitu ya teman-teman, sederhana saja, dan ini sudah bisa jalan, dan kita tinggal melanjutkan pertemuan, dan kalau sudah kita akhiri dengan end meeting for all ya. Nah kemudian ini karena saya merekam tadi, maka ada converting hasil rekaman saya ke dalam dan saya simpan di sini misalnya, tapi ini tidak kita tidak saya simpan. Nah kemudian saya akan menunjukkan cara yang lain ketika kita akan menyelenggarakan acara, tetapi akan kita jadwalkan. Misalnya kita akan membuat Zoom meeting untuk seminggu lagi, minggu ke depan misalnya. Ini kita buka. Nah kemudian kita taruh di home dan kita klik schedule. Nah schedule ini bisa kita schedulekan, misalnya ini tadi harisan bulan Februari 2021 misalnya. Akan kita selenggarakan minggu depan, hari Rabu juga, tanggal 17 ya. Misalnya jamnya, kalau begini itu jam 10 pagi, misalnya mau jam 4 sore, berarti 4:00 PM ya. Kita selenggarakan misalnya durasinya 1 jam 0 menit ya. Nah di sini teman-teman, ini kalau kita menggunakan Zoom yang tidak berbayar, maka kita akan kena time limit setiap 40 menit Zoom-nya akan mati sendiri, tetapi kita masih bisa membuat link baru dan kita lanjutkan lagi. Tetapi sebenarnya ini Zoom berbaik hati ketika kita sedang pertama menjadi host dengan akun Zoom kita itu, maka kita akan mendapatkan bonus dari Zoom, yaitu tidak ada time limit 40 menit ya, tapi kita akan mendapatkan unlimited ya. Itu hanya sekali saja, dan ketika selesai nanti biasanya ada tawaran dari Zoom untuk langsung men-schedule kegiatan berikutnya, dan dia akan kasih unlimited lagi. Tapi kalau tidak langsung kita schedule, maka kita tidak akan mendapatkan. Nah ini untuk password dan sebagainya sebenarnya kita bisa manut saja sama Zoom, tapi boleh saja kalau ini misalnya mau kita rubah ya. Misalnya kita ingin
dengan kata-kata yang mudah diingat dan sebagainya, silahkan saja ya. Nah, ini bisa kita save. Nah, seperti yang tadi kita bisa, ini karena saya tadi ngeklik, saya linkkan dengan Google Calendar, maka dia akan ke sini. Kalau tidak akan ke situ. Nah, kemudian kita bisa melihat meeting. Jadi kita punya jadwal arisan bulan Februari. Nih ya, di sini juga ada yang dia meetingnya jam 4 sampai jam 5 PM ya. Tadi kita setting 1 jam. Nah, besok kalau sudah saatnya, kita tinggal klik start untuk memulai kegiatan. Tetapi kalau sekarang yang kita butuhkan adalah mengcopy link yang akan kita sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau kita edit juga bisa, kita edit di sini, misalnya kita edit tadi harinya salah, jamnya salah dan sebagainya, atau kita hapus pakai delete. Nah, sekarang yang penting adalah kita akan mengcopy invitation, dan ini sudah copied. Dan seperti tadi ya, kita buka WhatsApp misalnya, kita pastekan di sini. Nah, di sini sudah otomatis tertulis arisan bulan Februari 2021, dan di sini kita ikut PM Bangkok ya. Dan teman-teman kita bisa tinggal mengklik link ini atau masuk dengan meeting dan passcode. Nah, mudah ya teman-teman ya. Saya rasa dengan demikian kita semua bisa mudah menjadi seorang host. Nah, mungkin itu saja tahap ini, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.